Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luis Fernandes Tokan. Saya kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang DFD, yaitu salah satu materi dari mata kuliah Metodologi Desain Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Yoga Saria, Eskom Mkom. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi yang akan saya sampaikan nanti. Oke, kita lanjut saja ya. Di sini saya akan membahas tentang data flow diagram. Yang pertama di sini ada System Development Life Cycle. Saya akan membahas sedikit tentang SDLC ini ya. SDLC ini dapat disebut sebagai tahapan atau siklus sebenarnya yang digunakan untuk merancang, membuat atau mengembangkan sebuah sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Di sini ada beberapa tahapan di dalamnya. Ada 5 tahapan ya. Yang pertama itu ada recruitment analysis atau analisa kebutuhan. Yang kedua itu ada desain perancangan. Yang ketiga ada implementasi. Yang keempat ada testing atau pengujian. Dan yang kelima ada evolution, perubahan dan pemeliharaan. Oke, lanjut. Tahap desain. Apa yang akan kita bahas di sini adalah data flow diagram. Data flow diagram ini terdapat pada tahap desain. Setelah kita melakukan analisa kebutuhan, selanjutnya kita akan melakukan tahap desain. Dan data flow diagram ini terdapat di dalam tahap desain. Oke. Pada tahap ini pengembangan akan mentransformasikan kebutuhan secara terperinci. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana caranya agar dapat memenuhi berbagai fungsi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem. Sebenarnya dalam tahap desain ini bukan hanya desain DFD, ada rancangan database, ada sketsa interface, ada desain arsitektur dan lain-lainnya. Namun di sini saya akan bahas tentang desain menggunakan DFD. Oke. Kemudian di sini ada pengertian tentang DFD. Oke. DFD sendiri adalah alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi untuk penggambaran analisa maupun rancangan sistem agar mudah dipahami baik oleh pembuat maupun pemakai program. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi DFD yang telah secara umum atau secara garis besarnya. Ada 3 fungsinya. Yang pertama itu ada fungsi DFD adalah alat pembuatan model yang memberikan penekanan hanya pada fungsi sistem. Yang kedua adalah alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data. Yang ketiga adalah alat penggambaran sistem. DFD dapat digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan yang fungsional. Oke, selanjutnya. Di sini ada komponen-komponen DFD. Ada 4 komponen DFD. Yang pertama itu ada komponen terminator atau entitas luar. Ada komponen proses, komponen data store, dan komponen data flow atau alur data. Komponen ini terbagi atau dikelompokkan menjadi 2 ya. Ada komponen menurut Jordan dan DeMarco, dan juga ada komponen menurut Gene dan Serson. Sebenarnya pada dasarnya ini sama, hanya memiliki fungsi yang sama, hanya saja memiliki bentuk ya, bentuk komponen yang sedikit berbeda ya pada bentuk proses dan data store-nya. Oke, selanjutnya. Di sini ada fungsi-fungsi dari komponen DFD itu sendiri. Yang pertama ada entitas atau terminal. Fungsi dari entitas ini sendiri itu merupakan orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem tetapi di luar sistem. Maksudnya di sini entitas ini adalah sebuah sumber atau sebuah tujuan. Ini sebuah source atau sebuah sink sebenarnya. Dia tidak ada di dalam sebuah sistem itu sendiri, dalam sebuah proses itu sendiri, melainkan dia yang melakukan input dan yang mendapatkan output. Oke. Entitas ini seperti unit, orang, organisasi yang menggunakan sistem. Ya, dia berada di luar sistem. Oke.
Yang kedua itu ada proses di sini. Proses diberi nama menjelaskan proses atau kegiatan apa yang sedang atau akan dilaksanakan. Proses di sini akan menjelaskan sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh sistem, ya. Penjelasan tentang apa yang akan dilakukan oleh sistemnya, kegiatan apa atau proses apa. Kemudian ada data store di sini. Data store ini sebenarnya berkaitan dengan penyimpanan atau database, ya, seperti file dan database. Itu merupakan fungsi dari data store, ya, melakukan penyimpanan dan database. Ini adalah fungsi dari data store sendiri, ya. Kemudian ada aliran data. Aliran data di sini untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Fungsi dari aliran data ini sendiri atau data flow sendiri ini seperti penghubung, ya, antara satu komponen ke komponen lainnya untuk menghubungkan aliran data yang akan terjadi, ya. Ini berbentuk seperti panah, ya. Kemudian selanjutnya ini ketika kita akan menggunakan DFD, kita harus tahu beberapa peraturan-peraturan yang ada dalam pembuatan DFD itu sendiri. Oke. Yang pertama itu peraturan penting dalam DFD itu ada entitas dan entitas. Kita tahu bentuk persegi panjang ini fungsinya ia merupakan orang atau organisasi, unit, ya. Ada aliran data di sini dan ada entitas lagi. Dalam DFD ini tidak dapat berfungsi atau tidak dapat digunakan, ya. Tidak dapat menghubungkan antara entitas dan entitas. Mengapa? Oke, kita jelaskan sedikit. Entitas itu merupakan sebuah orang. Oke, misalnya dia sebuah orang. Dia ini sebuah inputan, dia ini sebuah, ya, orang yang mendapatkan output. Kita bisa mencontohkan Gojek misalnya. Antara penumpang dengan Gojek sendiri tidak dapat langsung terhubung jika tidak melalui sistem Gojek, ya. Kita harus masuk ke dalam sistem Gojek, kita harus masuk dalam proses, kita harus memesan sebuah Gojek, kita harus menentukan dulu terlebih dahulu, kita menentukan tujuan kita, menentukan penjemputan kita, ya, baru kita dapat terhubung oleh Gojek, kan? Sistem akan berfungsi untuk mencari di mana Gojek berada dan kita akan dijemput. Barulah kita dapat terhubung antara entitas dan entitas. Tidak dapat entitas terhubung dengan entitas karena ini merupakan input dan output. Jika input langsung terhubung kepada output, tidak ada proses yang terjadi, tidak mungkin. Input yang dimasukkan akan keluar dengan output yang sama, ya. Tidak ada proses yang terjadi. Kemudian itu ada data store dengan data store. Kenapa di sini merah? Ya, data store dan data store ini aliran datanya merah. Kenapa? Karena dia tidak dapat saling terhubung juga. Ini merupakan penyimpanan, tidak dapat terhubung dengan penyimpanan. Oke. Dia harus melalui sebuah proses terlebih dahulu. Entitas dan data store. Entitas tidak dapat menjangkau data store. Kemudian selanjutnya proses. Ya, ini yang saya maksud. Entitas dapat terhubung dengan entitas jika terjadi proses di dalamnya. Barulah ia dapat terhubung dengan entitas lainnya. Kemudian data store. Data store tidak dapat terhubung langsung dengan data store. Ia harus melalui proses terlebih dahulu. Harus ada proses yang terjadi barulah dapat mengakses data store. Entitas dan data store dapat terhubung jika ia juga melalui proses terlebih dahulu. Oke, di sini ada panah dua, ya, antara data store dan proses. Mengapa? Karena dalam proses terhubungnya proses dengan data store itu terjadi dua kegiatan, ya. Yang pertama itu ada read dan update. Mereka sering terhubung dengan fungsi tersebut, yaitu read dan update. Ada juga mungkin yang bertanya seperti mengapa dalam satu aliran data tidak dapat terhubung dengan dua arah sekaligus, ya. Harus dibuatkan dua, antara proses dan data store harus dibuatkan dua aliran data. Tidak dapat, ya. Karena aliran data ini tidak dapat digunakan sekaligus, ya, secara bersamaan dua arah sekaligus tidak dapat karena antara update dan read ini dikerjakan dalam waktu yang berbeda
sehingga diperlukan dua aliran data. Mungkin proses akan membaca data di dalam data store akan mengupdate data yang ada dalam data dirinya sendiri. Itulah yang akan terjadi di dalam gambar A ya. Selanjutnya ini ada input dan proses di gambar B. Maksudnya di sini adalah proses tidak dapat hanya semata-mata mendapat input. Tidak ada proses yang hanya memiliki input. Jikapun ada suatu objek yang hanya memiliki input, maka haruslah itu sebenarnya adalah tujuan atau sink. Ini disebut dengan black hole. Ini peraturan penting dalam DFD ya, yang harus dicermati. Ini juga tidak berfungsi dalam DFD. Mengapa? Karena dari mana input terjadi, apa yang akan dikeluarkan output kalau tidak ada input yang terjadi. Proses menghasilkan informasi, menghasilkan output, berarti ia menghasilkan sesuatu yang tidak ada, karena dia hanya menghasilkan. Ia tidak memasukkan sesuatu, namun dia menghasilkan. Jikapun ada suatu objek ya, yang hanya memiliki output, itu bukan merupakan proses. Itu dapat disebut sebagai sumber atau source ya. Dan ini pula berfungsi di entitas. Entitas dapat berfungsi sebagai inputan saja ya, dia hanya memberikan input. Ya, dia hanya memberikan input saja. Namun dia tidak mendapatkan input, dia memberikan input, dia memberikan output kepada proses yang lain ya. Dia tidak mendapatkan input. Jadi ini merupakan satu kesatuan ya. Ketika terdapat input terjadi dalam proses, akan dihasilkan output. Oke. Peraturan penting dalam DFD selanjutnya yaitu ada ini berikut ya. Yang pertama itu semua proses harus memiliki nama yang unik. Yang kedua itu suatu aliran data store memiliki makna mengambil atau menggunakan. Ini yang umum terjadi, yang harus diperhatikan ya. Suatu proses memiliki label atau nama berupa kata kerja dalam kurung verb phrase. Dalam suatu proses itu memiliki nama, memiliki label. Kemudian di sini ada levelisasi dalam DFD. Mengingat tingkat kompleksitas sistem ya. Kompleksitas sistem itu berbeda-beda ya. Maka DFD dibuat dengan menggunakan level. Ini saya sudah jelaskan sebelumnya. DFD dimulai dari level 0 atau disebut dengan DFD konteks. Kemudian ada DFD level 1, DFD level 2 dan seterusnya sesuai kebutuhan. Tergantung seberapa kompleks sistem tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang DFD level 0 ya. Dalam DFD level 0 ini hanya terdapat satu sistem atau satu proses yang dijelaskan. Ini mencakup seluruh sistem ya, seluruh sistem besarnya. Di sini proses ini diberi nama. Yang pertama tentukan nama sistemnya, oke. Di sini saya akan membuat sebuah sistem yang akan dimodelkan dengan DFD. Sistem ini dilabelkan dengan sistem pemesanan barang, oke. Di sini ada sistem pemesanan barang. Kemudian tentukan terminator apa saja yang terkait dalam sistem. Yang pertama di sini saya membuat entitas pelanggan. Kemudian di sini selanjutnya ada entitas pemasok atau disebut juga entitas supplier ya. Entitas supplier. Kemudian selanjutnya itu ada gudang. Oke. Setelah ada gudang, di sini kita memiliki entitas manager. Setelah kita menentukan entitas dan terminatornya, tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari atau ke sistem. Oke. Maksudnya di sini adalah aliran data atau data flow yang akan terjadi dalam sistem ini. Kira-kira pelanggan dapat melakukan apa? Dapat melakukan input apa saja dan dapat mendapatkan output apa saja. Begitu juga supplier, begitu juga gudang, begitu juga manajer. Oke. Di sini ada pelanggan. Pelanggan ini dapat melakukan input atau pemesanan ke dalam sebuah sistem ya. Dalam sebuah sistem pemesanan barang ini dia dapat melakukan input. Dan ia juga akan mendapatkan output dari situ. Ia mendapatkan bon pesanan dari sebuah sistem. Kemudian selanjutnya ada pemasok atau supplier ya. Di sini pemasok atau supplier ini mendapatkan output karena pelanggan sudah melakukan inputan pemesanan, ia akan mendapatkan output yaitu permintaan pesanan. Oke. Selanjutnya di sini ada gudang. Gudang akan mendapatkan output juga
dari sistem. Karena ada yang melakukan pemesanan, maka ada permintaan gudang. Kemudian selanjutnya ada manajer di sini. Manajer menginputkan ya, atau melakukan persetujuan pasokan. Jadi ketika sistem ingin ya meminta pasokan, meminta supply ya barang, itu harus melalui persetujuan dari pasokan, harus melalui inputan dari manajer terlebih dahulu, barulah ia dapat mendapatkan persetujuan pasokan. Oke. Kemudian sistem juga memberikan manajer ini sebuah laporan. Oke. Di sini di dalam DFD level 1 ini terjadi dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi ini jika dijabarkan secara sederhana yaitu pemecahan masalah atau pemecahan proses yang terjadi ya secara lebih rinci lagi dari DFD level 0. Ini merupakan pemecahan dari DFD level 0 ya. Jadi apa yang terdapat dalam DFD level 1 ini harus berpacu dari DFD level sebelumnya atau DFD level 0. Selanjutnya, kedua, tentukan terminator apa saja yang terkait dalam setiap proses. Oke. Ini perlu diperhatikan ya. Antara DFD level 0 dan DFD level 1 itu harus seimbang, harus ada balance. Di situ, entitas yang terdapat dalam DFD level 0 tidak dapat dikurangkan, tidak dapat ditambah. Jadi harus sesuai dengan DFD level sebelumnya. Kemudian, ya, ini aliran data yang terjadi. Pelanggan melakukan inputan pesanan. Ia terhubung dengan proses memesan makanan. Kemudian memesan makanan memberikan output kepada pelanggan yaitu bon pesanan. Ya. Selanjutnya supplier atau pemasok di dalam proses memesan pasokan, supplier ini mendapatkan output permintaan pasokan. Semua aliran data ini juga sesuai atau balance, seimbang dengan DFD level sebelumnya ya. Di sini ada pesanan gudang ya. Di sini manajer. Karena di sini ada 3 proses. Ada proses membuat laporan juga dan ada proses memesan pasokan. Jadi manajer ini terhubung dengan keduanya ya. Tentukan file-file storage yang dihasilkan dari proses. Di sini saya menambahkan dua data store yaitu inventory dan pesanan. Kemudian ya, setelah pelanggan melakukan pesanan dan selanjutnya dalam proses pemesanan disimpan dalam sebuah database ya atau penyimpanan ke dalam inventory dan pesanan. Inventory dan pesanan ini akan terhubung dengan proses membuat laporan ya. Ia akan mengeluarkan output ya. Setelah data store ini mendapatkan masukan dari pemesanan makanan, ia akan melakukan penyimpanan dan kemudian ia akan membuat laporan dan laporan itu akan ditujukan kepada manajer. Kemudian di sini ada memesan pasokan. Memesan pasokan di sini ketika sewaktu-waktu ada pemesanan pasokan atau untuk melakukan pemesanan pasokan, maka inventory akan mengupdate data ya. Proses memesan pasokan ini akan memberikan update data kepada inventory ya untuk disimpan ke dalam inventory. Oke, sekian video pembahasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.